Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tusalihah dengan nomor BP 1911111038 dari kelompok 1 Praktikum Teknik Irigasi dan Drainase. Tugas ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas objek 4 mengenai drainase. Pertama, masuk ke pengertian. Drainase adalah sistem saluran pembuangan air hujan yang menampung dan mengalirkan air hujan dan air buangan yang berasal dari daerah terbuka maupun dari daerah terbangun. Saluran drainase merupakan saluran yang berfungsi untuk menyiapkan atau untuk membuang kelebihan air pada suatu lahan pertanian, baik secara alami maupun buatan. Pada gambar terdapat saluran drainase. Berdasarkan sejarah terbentuknya, drainase ini merupakan drainase buatan. Berdasarkan letak bangunannya, drainase ini termasuk drainase permukaan tanah. Dan berdasarkan konstruksinya, drainase ini termasuk drainase dengan saluran terbuka. Dan berdasarkan fungsinya, drainase ini tergolong ke drainase pertanian. Kemudian melakukan pengukuran. Pertama, mengukur lebar dasar datum dan diperoleh 55 cm. Kedua, mengukur lebar dasar datum dan diperoleh 41 cm. Kemudian mengukur lebar permukaan air diperoleh 43 cm, seperti pada gambar. Kemudian mengukur tinggi saluran 47 cm. Kemudian melakukan pengukuran ketinggian air pada 5 segmen di mana masing-masing segmen berjarak 15 cm dan diperoleh segmen 1 4,1 cm, segmen 2 4,8 cm, segmen 3 5,2 cm, segmen 4 5,8 cm, dan segmen 5 5,5 cm. Kemudian dilakukan perhitungan drainase. Sebuah saluran yang terbuat dari beton atau semen berbentuk trapesium pada bagian dasar sudah terkikis memiliki lebar datum 55 cm, lebar dasar datum 40 cm, dan lebar permukaan air 43 cm, dan tinggi saluran 47 cm. Terlihat seperti pada gambar trapesium. Kemudian ketinggian muka air diukur per segmen dengan jarak 15 cm per segmennya, sehingga terdapat 5 segmen. Ketinggian air pada tiap segmen sebagai berikut: segmen 1 4,1 cm, segmen 2 4,8 cm, segmen 3 5,2 cm, segmen 4 5,8 cm, dan segmen 5 5,5 cm. Hitunglah kecepatan aliran dan debit yang mengalir pada saluran tersebut. Pertama, yaitu kita cari dulu ketinggian rata-rata atau H. Kelima, tinggi air per segmen tadi, kemudian dibagi dengan 5 karena terdapat 5 segmen. 4,1 cm ditambah 4,8 cm tambah 5,2 cm tambah 5,8 cm tambah 5,5 cm, kemudian dibagi 5, peroleh 25,4 cm dan dibagi 5, jadi ketinggian air rata-rata 5,04 cm dijadikan ke meter menjadi 0,0508 meter. Kemudian dilanjutkan dengan mencari luas. Sebelum mencari luas, terlebih dahulu kita cari nilai Z-nya. Nilai Z dengan rumus akar dari lebar permukaan air dikurang lebar dasar datum dibagi 2 kuadrat tambah tinggi rata-rata. Akar dari 43 cm dikurang 41 cm dibagi 2 dikuadratkan ditambah 5,08 cm dan diperoleh hasilnya yaitu 0,0608 meter. Kemudian baru dapat kita cari nilai A atau luasnya dengan rumus B ditambah ZH dikali dengan H. B yaitu 0,41 meter ditambah dengan 0,0608 meter dikali 0,0508 meter, kemudian dikali 0,0508 meter, dan diperoleh hasil luas yaitu A sama dengan 0,02098492 meter kuadrat. Kemudian mencari keliling basah atau P dengan rumus B tambah 2H dikali 1 akar dari 1 tambah Z kuadrat. B yaitu 0,41 meter ditambah H 0,0508 meter dikali 2, kemudian dikali dengan akar dari 1 tambah 0,0608 kuadrat
sehingga diperoleh nilai P 0,511975578 meter. Kemudian mencari jari-jari hidrolik atau R. Untuk rumus R yaitu A dibagi P. A yaitu diperoleh 0,0209840902 meter kuadrat, kemudian dibagi dengan P yaitu 0,511975578 meter, dan diperoleh nilai jari-jari hidrolik yaitu R sama dengan 0,04098891 meter. Kemudian mencari kecepatan aliran. Sebelum mencari kecepatan aliran, kita cari dulu nilai jarak dan kemiringannya. Untuk jarak, rumusnya lebar permukaan dikurang lebar dasar datum dibagi 2. Lebar permukaan 55 cm dikurang lebar dasar datum per 1 cm, kemudian dibagi 2 dan diperoleh nilai jarak yaitu 7 cm. Kemudian mencari kemiringan atau S, yaitu rumusnya tinggi dibagi dengan jarak 47 cm dibagi dengan 7 cm, dan diperoleh 6,714285714 dijadikan ke persen 0,067142857114%. Kemudian baru dapat kita cari nilai kecepatan alirannya dengan rumus per N dikali 2R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Itu per 0,015 dikali 0,4098891 pangkat 2 per 3 dikali 0,067142857114 pangkat 1 per 2, dan diperoleh nilai dari kecepatan aliran P sama dengan 2,053590174 meter per second. Kemudian mencari debit aliran yaitu dengan rumus Q kali V kali A diperoleh 2,053597174 meter per second dikali 0,0209840902 meter per second, sehingga diperoleh debit alirannya yaitu 0,04309438 meter kubik per second. Dan itu adalah hasil dari debit alirannya atau Q. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.